tuna jalan aluji tohi tarata katawan hendak nampalampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau. Jadi orang Dayak itu setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan aktivitas baru, selalu diawali dengan, atau sebelum ritual, selalu diawali dengan ukiran. Tapi sayangnya ukiran ini diukir lewat kayu yang mudah lapuk, kayu jalutung misalnya ya, atau kayu yang tidak tahan lama. Coba kalau diukir misalnya lewat batu di prasasti tentu akan kelihatan banyak sekali, karena hampir setiap kegiatan daripada aktivitas Dayak, setiap kali melakukan hal-hal yang baru selalu diawali dengan ukiran Dayak ya. Nah, saya tidak tahu sekarang kenapa ukiran ini menjadi hilang atau tradisi ini menjadi hilang. Jadi setiap sesuatu ingin membangun rumah, ingin membangun lahan baru, selalu diawali dengan ukiran. Ukiran ini pada zaman dahulu kelihatan mungkin di Barito Hilir, atau di daerah Mangkatip, atau juga ada di Dadahuk ya. Dalam pesta menyanggar, ketika mendirikan rumah kecil di atas tanah di luar kampung. Jadi itulah kenapa setiap aktivitas orang Dayak itu ketika membuat sesuatu aktivitas yang baru, maka mereka sebelum itu membuat lukisan. Lukisan ini pastinya berhubungan dengan simbol ketuhanan atau Tuhan. Nah, jadi di dalam setelah dibuat ukiran, di tempat atau tanah di luar kampung, di dekat lukisan tersebut ada yang disebut dengan atau diisi dengan saji-sajian. Saji-sajian ini untuk roh-roh halus, roh-roh halus, atau yang kita kenal dengan ilahi lokal. Maksudnya supaya roh-roh halus ini pindah dari tempat yang semula, atau keyakinan orang Dayak, setiap sesuatu hal yang baru itu pasti ada penunggunya ya, atau tempat berdiamnya roh-roh halus. Nah, oleh karena itu tempat itu hendak dibangun tempat ladang misalnya ya. Ini juga berlaku di tempat ladang juga, atau tempat pembangunan kampung. Nah, biasanya diukirlah ukiran semacam ini ya, dalam setiap kebiasaan orang Dayak ketika membuka lahan baru, kampung baru, tanah baru, ladang baru. Ukiran ini diukir di atas papan kecil dari kayu jalutung. Jadi kayu jalutung itu mudah untuk diukir. Kenapa mudah? Seratnya mudah dibentuk. Mungkin agak cukup lama kalau misalnya diukir di atas batu. Tapi misalnya kalau orang-orang zaman dulu diukir di atas batu ya, kemungkinan hampir di daerah kita Kalimantan Tengah ini pasti akan banyak ukiran. Karena setiap aktivitas orang Dayak selalu diawali dengan ukiran. Ukiran ini ya biasanya ketika ritual memindahkan roh-roh yang ada di hutan. Karena tempat itu mau dikerjakan tempat untuk bekerja ya, tempat untuk bekerja
menebang pohon atau bekerja untuk mengambil kayu-kayu yang besar ya untuk keperluan membangun rumah, atau selain mereka mendirikan rumah kecil ya tempat sesajian, juga mereka mendirikan yang namanya atau membuat ukiran sejenis ini ketika membuka lahan baru. Ukiran selanjutnya itu adalah ukiran ini diukir pada papan tipis dari kayu jalutung dalam pesta Manyaki Balanga, atau kurang lebih disebut dengan Balian Manjung Balanga. Jadi ketika orang Dayak atau dimandikan ya atau memalas, jadi umumnya diukir pada dinding rumah kecil di dalam kamar, langsung di dalam kamar ya. Dalam rumah kecil itu ada yang disebut dengan makanan atau sesajian, artinya ada rumah sahur. Jadi setiap orang Dayak tuh pada zaman dulu ada yang disebut tempat menaruh sesajian atau tempat rumah sahur. Di sana juga ditaruh makanan untuk orang halus atau yang disebut dengan untuk Indu Sengomang, atau Indu Sengomang ini dipahami sebagai roh ilahi yang pembawa keberuntungan, kemakmuran, karena ia berkaitan dengan guci ya, barang-barang berharga. Guci ini atau barang-barang berharga ini adalah barang-barang dari dunia atas atau barang-barang milik Sang Hyang. Jadi ukiran selanjutnya itu jikalau orang ada disambar oleh buaya. Jadi pihak yang mengalami kematian atau keluarga yang mengalami kematian yang disambar buaya itu, jadi mereka membuat semacam balai kecil jadi di pinggir air. Umumnya balai itu tempat memberikan sesajian ya, atau mencari buaya supaya buaya itu cepat ditemukan, atau dalam arti cepat menampakkan diri kepada manusia dan mengakui perbuatan. Gambar selanjutnya, jadi zaman dahulu orang mendirikan rumah kecil yang umumnya tempat sesajian untuk roh halus yang disebut dengan izin tumbang kahayan. Jadi ketika mereka berhajat dan hajatannya ini terpenuhi, maka mereka pertama itu membangun rumah, juga membuat ukiran karena hajatannya sudah terpenuhi. Setiap gerak-gerik atau perilaku manusia pada waktu zaman dulu selalu juga diawali dengan ukiran. Nah, ternyata orang juga berhajat itu juga tidak hanya dengan umumnya orang berhajat itu dengan patahu ya. Kalau keluarga saya itu biasanya berhajat dengan patahu, lalu potong babi kayak gitu. Kalau hajatannya kecil, kalau hajatannya besar, orang-orang zaman dulu jadi bupati, jadi wali kota, potongannya sapi kayak gitu ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu hajatan ini ternyata juga bisa dengan izin tumbang kahayan. Ya, izin tumbang kahayan itu adalah jin yang menguasai bagian hulu kahayan. Ditemukan sekitar tahun 1930 di Kuala Kapuas atau di Sungai Kapuas Murung. Ada yang disebut dengan diukir di dinding rumah kecil atau rumah tempat batu buhay. Sebagaimana kepercayaan daripada nenek moyang zaman dulu bahwa batu itu adalah simbol dari Gunung Hintan ya.
batu adalah simbol daripada Gunung Bintan atau yang disebut dengan Gunung Suci, ya, Gunung Ranying daripada Ranying Hatala Langit, begitu. Jadi bisa juga diukir di rumah patahu atau rumah penjaga kampung, rumah dari tujuh roh. Ukiran selanjutnya biasanya ukiran ini biasanya di atas papan biasa atau disebut dengan ukir jirak. Jirak itu adalah timbul dalam atau muncul dalam pesta tiwah. Atau ukiran ini biasanya jikalau sudah selesai melakukan ritual tiwah. Nah, jadi umumnya biasanya ditaruh belakang atau di tiang sandung atau bagian pinggir, ya. Jadi maksud daripada ukiran ini supaya apa yang telah diukir atau apa saja yang berada rumah yang ada di dalam sandung itu, ukiran-ukiran itu akan menjadi harta pusaka untuk beliau atau untuk roh yang punya sandung. Diberikan berbagai ukiran atau harta kepada beliau yang berangkat menuju nirwana atau surga. Ukiran selanjutnya itu adalah tempat rumah kecil. Sekali lagi, tempat rumah kecil ini adalah mungkin tempat makanan sahur. Ukiran ini ada gambar pada tempat untuk sesajian dalam pekerjaan untuk mengobati orang sakit. Nah, ketika mengobati orang sakit ini juga ada berbagai macam sajian. Juga di situ diukir ukiran yang ini. Nah, digambarkan pada papan tipis kayu ringan. Jadi ukiran ini supaya sebagai titian. Jadi titian itu untuk penyakit menyeberang keluar dari badan atau dari tempat rumah orang tersebut. Nah, ukiran ini juga terdapat di siang atau di barito. Nah, diukir pada perisai, ya. Bisa juga diukir di dinding rumah bagian dalam dekat dengan atau di depan pintu rumah. Ukiran ini supaya hantu-hantu itu takut masuk ke rumah. Kalau diukir pada talabang, ya, perisai orang Dayak, ya. Kalau diukir pada talabang atau perisai supaya barang-barang yang memiliki kekuatan gaib kayak gitu atau tahyul, orang tidak berani dekat dengan perisai tersebut atau roh besi. Bagi orang Dayak, besi itu punya jiwa atau roh, ya. Bagi orang Dayak, kalau sudah mengetahui nama daripada roh besi, maka besi itu bisa dilelehkan, ya, sama seperti air atau sama seperti darah. Jadi bagi orang Dayak, darah kita ini adalah besi, ya. Besi itu adalah air, jadi bisa dilelehkan atau bisa dicairkan. Kegunaan daripada ukiran ini biasanya agar orang yang memiliki itu terhindar dari berbagai yang buruk. Jadi seperti inilah gambar-gambar talabang atau perisai. Jadi janganlah kita mengukir misalnya, ya, payung, ya, payung orang Dayak diukir umumnya di dalam talabang. Ini sesuatu yang aneh. Ada yang cukup aneh misalnya, ya, diukir di payung ini diukir di depan pintu, di depan apa lagi? Di depan tiang-tiang. Padahal simbolnya simbol kematian, simbol celaka, simbol mara bahaya kayak gitu, ya. Cukup aneh juga kita. Akibatnya ketika supaya lebih identik khas dengan Dayak kayak gitu, ya, kita ukir yang tidak sesuai dengan maknanya atau simbolnya. Jadi akhirnya bukan malah memberikan keuntungan, anugerah, berkat, malah mendatangkan
malapetaka. Kayak gitu. Sebaiknya misalnya kalau di Talabak diukirlah, misalnya yang ukiran ini kayak gitu. Ukiran ini biasanya dibuat dalam pesta maniwah orang yang tersambar petir. Nah, atau bagi orang Dayak disebut dengan mate mantak puntah sebutan. Orang meniwah orang yang terkena kecelakaan, meniwah orang yang bukan mati dengan sewajarnya. Jadi untuk meniwahkan orang yang tersambar petir perlu dibuat ukiran semacam ini supaya kemudian yang keluarga itu diselamatkan, ya. Artinya keluarga yang ditinggalkan ini supaya terhindar dari berbagai malapetaka. Salah satunya tidak lagi disambar oleh petir. Jadi umumnya ukiran ini timbul dalam upacara tiwah. Tetapi ini sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Karena jarang juga orang tersambar petir kayak gitu ya. Atau mate mantap. Nah, zaman dahulu pernah kita melihat ukiran model ini diukir di papan lambang. Oke, nama dari papan lambang itu adalah di Pasah Patahu atau rumah penjaga kampung atau roh-roh penjaga kampung gitu. Jadi roh-roh penjaga kampung itu ada 7 kayak gitu ya. Patahu menurut kepercayaan orang zaman dulu, Patahu itu adalah roh-roh halus yang dapat menolong orang-orang kampung, baik itu di dalam perang, dalam menghindari mereka dari penyakit. Misalnya ketika terjadi epidemi, ya, epidemi bagi orang Dayak itu muntahber sadingen, penyakit mutamani. Nah, zaman dahulu biasanya ya dibuatlah ukiran-ukiran seperti itu, diletakkan di Pasah Patahu. Memang di bagian masing-masing daerah ada berbeda-beda. Nah, salah satunya biasanya kalau misalnya musim COVID sekarang, boleh nih ukiran yang seperti ini diukir lalu diletakkan di Pasah Patahu supaya untuk melindungi kita dari berbagai penyakit. Nah, ukiran selanjutnya ya ini mungkin sudah tidak dipakai lagi ya. Ukiran ini biasanya diukir ketika orang mengalami penyakit kulit, ya, purap kudis. Sekarang mungkin sudah ada obatnya, tidak perlu diukir lagi kayak gitu ya. Tapi dulu ya, orang yang mengalami penyakit kulit, ada berbagai macam penyakit kulit ya. Nah, jadi dibuatlah, jadi dinyang-nyang ya. Jadi Sangyang ini memberikan sesajian untuk Sangyang. Baik, saya ceritakan dulu. Sangyang ini adalah roh yang tinggal di Batu Nindan, ya. Dengan utus subekeni tadia bahanyi kilau manok rongkok bapelek taji harap lihat ku bewe tuna jalan aluji tohitarata katawan hendak nampalampang kesah katika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Tege inyebut je zaman asang belum kapehe jadi ya gampang hatetek takuluk hakaraki betang sama Dayak hakayau mate lumatayang jamania sang je ngasih tutu rami hakayau je sama isuku into lebu tuntang himba ibahu jatuh nati kadamai dia rohoi rahayu kurang lebih
nyelo tegera pati mimpi nawida mangi batu tumbangan noi kale ka ilebu sidang adat hai napa nende buno palus lembuti je aturan ewe mangayau dino hukuman limbah jete itadaya kiaman terai hapate dengan tunda jalahan zaman jitu ji jadi damai hakayau takolok ji jadi iterai kayau politik gawi atinai pakat Dayak masih hindai sampai cilik ribut bapander puji amun samaya lihat ku bewe tuna jalahan aluji to hitarata katawan hendak nampalampang kesah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan tege nyebut je zaman asang belum kapehe jadi ya gampang hatetek takuluk hakaraki betang sama Dayak hakayau mate lumatayang. Maksudnya supaya roh anjing ini dapat masuk lagi ke roh anjing yang lain yang masih hidup. Supaya anjing yang masih hidup dapat bisa menangkap babi yang lebih banyak, kuat, lebih ganas. Ukiran ini biasanya jika seorang perempuan yang lagi hamil atau digosip kayak gitu, sulit melahirkan, sulit maluas, atau menurut kata-kata bidan kampung, tasik melambung, bulau di langit atau di langit atas. Jadi mereka memberikan makanan untuk meneguhkan perjanjiannya. Untuk meneguhkan perjanjiannya. Nanti jikalau nanti melahirkan anaknya dengan baik, dengan selamat, dengan sukses, maka mereka dan keluarga itu akan memberikan barang sesajian untuk membayar hajatnya. Nah, umumnya membuat punduk atau rumah kecil, punduk atau rumah kecil yang berisi makanan. Maka di dinding rumah kecil tersebut itu harus diukir. Seperti itu. Dalam rumah kecil itu diberikan berbagai makanan untuk roh halus. Kemudian yang disebut dengan ukiran karawit umumnya diukir pada dinding rumah kecil dalam rumah, jadi sama seperti tempat sahur. Nah, rumah ini zaman dulu rumah ini disebut dengan rumah tempun telon. Jadi di dinding rumah yang kecil itu diukir seperti itu. Nah, ukiran ini pernah orang mau bekerja tiwa, kalau orang mau bekerja tiwa tetapi pekerjaannya ini tertunda. Misalnya kerbaunya lepas, ya, terus lari, tidak tahu kemana, tidak dapat ditemukan, maka mereka membuat rumah kecil lagi, ya, di belakang rumah. Nah, rumah itu dibuat dengan sesajian, dikasih makanan untuk sapahatu, ya, atau orang yang ada di langit, supaya ya sapahatu ini menyuruh kerbau itu pulang atau paling tidak mendekat ke rumah. Maka rumah kecil itu harus diukir oleh orang tua yang dapat mengukirnya di dinding rumah kecil itu. Nah, ukiran yang lainnya di Sungai Ketingan zaman dahulu di Kampung Buntut, Bali, dalam pesta Hambai Hangkat
haku mandaha. Jadi ketika ada pengangkatan saudara, ya, atau meminum darah ya, nah, kayak gitu, saling bertukar darah, kurang lebihnya seperti itu orang zaman dulu kalau untuk mengangkat ambai, ya, pahari saudara. Mungkin mengangkat saudara ini karena ada mimpi. Saya pernah dulu juga membuat ritual kecil-kecilan. Jadi ketika mengangkat saudara, ya, jadi kalau tidak diangkat saudara, mungkin ada misalnya kita bisa sakit-sakitan atau sakit kita tidak pernah sembuh-sembuh. Nah, diberitahukanlah oleh roh-roh gaib atau melewati mimpi kita, nah, bahwa kita bertemu dengan orang ini, atau dia yang mengobati kita, atau cuma mengulisi kita, dan sebagainya. Jadi banyak tanda-tandanya. Nah, jadi zaman seperti itu, orang zaman dulu membuat ukiran seperti ini, ya. Oke, baik kawan pahari samandiai, jika je tahu aku menceritakan akan itah, kalau lebih kurang aku mohon maaf. Untuk mendukung daripada acara channel itu supaya akan terus berlanjut, like and subscribe, ya. Terima kasih. Tuhan mempahayak kita ulun samandiai.